Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah yang mana telah memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini. Dan tidak lupa salawat dan salam kepada baginda kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya hormati Bapak dosen yang mengajar pada psikologi sosial dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Baiklah, adapun judul pembahasan saya yaitu tentang ketertarikan antar manusia. A. Pengertian ketertarikan. Ketertarikan adalah sebuah fenomena yang dialami oleh setiap orang yang di dalam kehidupannya. Terkadang ketertarikan itu berawal dari sebuah proses interaksi antara satu individu ke individu yang lain. Di dalam proses itu, individu menemukan sesuatu yang menjadi faktor ketertarikan dalam menjalani hubungan itu. 1. Karakteristik aktor. Pengertian karakteristik aktor adalah orang yang menjadi objek penilaian. Beberapa karakteristik yang biasanya menimbulkan penilaian positif bagi pihak lain dijelaskan di bawah ini. Poin yang pertama, daya tarik fisik. Bentuk-bentuk tubuh yang seksi, atletis atau wajah yang cantik dan bagi orang yang menilainya. Karena penilaian positif akan memberi dampak lebih lanjut, maka untuk menarik orang lain mendekat, berkenalan dan sebagainya. B. Kompetensi. Kompetensi seperti kecerdasan, kemampuan, skill yang tinggi, prestasi, dan seterusnya merupakan kualitas tersendiri yang tidak semua orang memilikinya dalam tahap yang memuaskan. Kondisi-kondisi seperti ini cenderung untuk dikejar. C. Karakteristik menyenangkan. Apabila orang yang cantik atau tampan dinilai menyenangkan, maka orang yang mengerjakan sesuatu yang menyenangkan juga memiliki daya tertarik tersendiri. Be nice or do something nice. 2. Faktor penilaian. Setiap individu memiliki kriteria tertentu, terutama yang bersifat subjektif dalam memberi penilaian pada orang lain, latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun yang bersifat pribadi ikut berpengaruh dalam menilai. Dalam kaitan ini, pembahasan akan lebih menitik beratkan pada faktor yang ada dalam diri penilai itu sendiri. Ya, kita masuk yang selanjutnya yaitu variabel interpersonal. A. Kesamaan. Terlepas dari beberapa tepat hasil penelitian tersebut, ternyata memang ada kecenderungan bahwa seseorang akan memilih pasangan yang memiliki level daya tarik fisik yang relatif sama dengan dirinya. B. Komplement. Ada sebagian orang yang mencari pasangan yang berbeda dengan dirinya agar saling melengkapi dalam kehidupan mereka kelak. Keinginan seperti ini akan bisa terwujud untuk masalah yang tidak esensial. C. Sama-sama suka. Saling menyukai merupakan hal yang tidak bisa diabaikan dalam proses ketertarikan. Hubungan yang seimbang terjadi bila kedua orang tersebut saling menyukai satu dengan yang lain dan pandangan mereka pada pihak ketiga sama. Kita masuk yang selanjutnya lagi, yang keempat, faktor situasi. Situasi yang dimaksud dalam pembicara ini bisa situasi sesaat atau temporer. Bisa juga situasi yang berlangsung lama. Sebagai contoh,
Otak tidak mungkin memikirkan sekaligus dua hal yang sama bersamaan. Dua hal ini dikerjakan secara bersamaan dengan selisih waktu yang relatif singkat. Tetapi untuk berlangsung secara serempak adalah sulit. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang B, yaitu teori-teori ketertarikan. A. Teori kognitif. Teori kognitif menekankan proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku. Tingkah laku sosial dipandang sebagai suatu hasil atau akibat dari proses akal. B. Teori reinforcement atau penguatan. Dasar teori ini cukup sederhana, yaitu bahwa orang ditarik oleh hadiah dan ditolak oleh hukuman. Semua ketertarikan antar pribadi diterangkan dalam hal belajar, di mana untuk berhubungan secara positif dengan hadiah dan untuk berhubungan secara negatif dengan perangsang hukuman. C. Teori interaksionis. Ide tentang teori ini bukan dikembangkan dari penelitian ketertarikan laboratorium di mana subjek merespon orang yang belum mereka kenal, tetapi dalam situasi alamiah di mana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial di mana seseorang menemukan dirinya. Kita masuk pembagian pembahasan yang C, persahabatan. Persahabatan merupakan konsep sosial yang murni. Seorang ahli psikologi sosial Suzanne Kur membedakan persahabatan dan hubungan ketemanan sebagai berikut. Persahabatan adalah suatu hubungan antar pribadi yang akrab atau intim yang melibatkan setiap individu menjadi suatu kesatuan. Sedangkan hubungan ketemanan merupakan hasil dari suatu hubungan formal dan suatu tingkat permulaan di dalam perkembangan suatu persahabatan. Jadi sebelum mau menjadi persahabatan dulu, kita harus menjadi teman dulu, baru kemudian menjadi persahabatan. D. Ketertarikan dan cinta. Kita masuk bagian A, tertarik. Orang yang saling bertemu memiliki kecenderungan untuk tertarik. Sering kita bertemu, kita akan tertarik satu sama lain. Misal teman sekerja, teman sekolah, dan lain-lain, atau teman sekampus. Berhubungan langsung tidak dengan secara fisik, misalnya melalui telepon, surat, dan lain-lainnya. B. Cinta merupakan salah satu untuk terpenting dari ketertarikan antara pribadi. Pada umumnya cinta melibatkan dua orang berbeda jenis kelamin dan merupakan suatu perwujudan ketertarikan antar pribadi, pria dan wanita. Cinta pada dasarnya terdiri dari 4 elemen utama. Yang pertama, pengertian. Kedua, kepercayaan. Ketiga, kerjasama. Keempat, pernyataan kasih sayang. Baiklah, hanya itu yang pembahasan dari saya mengenai tentang ketertarikan antar manusia. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.